Jadi memang ada pergeseran habit juga, behavior, plus juga disupport sama perkembangan teknologi digital khususnya sosial media. Maka ada istilah FOMO itu kan. Malah Jokowi juga kemarin bilang kalau bisa spending untuk konser gitu kan. Ya. Jadi ya kita bersyukurlah bahwa sekarang kebutuhan manusia 3, primer, sekunder, konser gitu. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Podcast Bisnis Indonesia. Dan di episode kali ini saya Ganang Adrian akan membahas mengenai salah satu industri yang mungkin Sobat Bisnis sudah mulai ibaratnya menanti-nantikan nih. Karena di tahun 2023 ini khususnya ada yang benar-benar menarik perhatian, terus juga yang dinanti-nanti juga, yaitu konser Coldplay. Tapi kita gak cuma ngomongin konser Coldplay-nya, tapi kita bakal ngobrol secara luas tentang industri promotornya. Seperti apa gambarannya, dan mungkin Sobat Bisnis selama ini bertanya-tanya ya tentang promotor dari event-event musik yang digelar di Indonesia itu seperti apa sih, dibalik mungkin suka dukanya, atau mungkin ibaratnya cerita-ceritanya lah ya dibalik suksesnya event-event yang ada di Indonesia. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Dino Hamid. Beliau adalah Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia atau APMI. Halo Mas, apa kabar Mas? Selamat siang. Siang. Sore atau malam tayangnya nih. Ya, siang, sore, malam lah gitu ya. Siang Mas. Nah, gimana nih Mas? Mungkin kalau kita bicara promotor musik ya Mas ya, setelah pandemi kemarin salah satu industri yang lumayan babak belur terhajar pandemi, dan sekarang sudah mulai pulih di 2022 juga. Geliatnya luar biasa Mas, antusiasnya baik dari promotornya, baik dari masyarakatnya juga untuk menyambut istilahnya kurang hiburan ya di selama pandemi. Akhirnya terlampiaskan di 2022, dan sekarang kalau melihat di 2023 seperti apa nih Mas kondisinya Mas? Iya, jadi kalau bicara promotor itu kan industri yang boleh dibilang terkena dampak luar biasa pada saat pandemi. Karena basic kita kan bisnisnya bisnis di social engagement ya, social experience gitu ya. Kita datang ke sebuah tempat yang banyak manusianya gitu ya, kerumunan gitu kan. Semakin banyak manusianya semakin festif gitu kan. Yes. Jadi di saat pandemi ya, yang tagline juga berubah, bersatu kita runtuh, bercerai kita utuh ya kan. Iya. Semua juga pada di rumah karena menghindari terjalarnya virus COVID. Ya 2 tahun itu kita berhenti, dan akhirnya saat ini dia mulai tahun lalu mulai menurun, Omicron mulai adaptif, dan hari ini setelah Jokowi itu mengasih tahu bahwa kita sudah menuju era normal, new normal lah gitu bahasanya. Secara nggak langsung juga industri kita ya salah satu industri yang merasakan dampak yang sangat luar biasa gitu. Jadi reborn and reborn gitu. Jadi lahir dan dapetin curve-nya gitu. Ya itu ya satu berkah juga buat kita. Selama 2 tahun ini kita kembali lagi berhenti, dan hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Jadi antara demand market yang growth-nya sangat besar karena ada generasi, sebutan saya generasi C atau generasi COVID. Generasi COVID itu adalah generasi yang 2-3 tahun lalu itu umurnya masih 14-15 tahun. Belum boleh keluar rumah kan? Iya. Dia masih lihat artis yang melalui platform digital gitu, dan belum bisa gaul sama temen-temennya, cuma bisa lewat online gitu, Instagram, media, WhatsApp, any kind of social media platform. Sekarang ini dia merasakan untuk bisa bergaul, bisa nonton artis idolanya, bisa bergaul sama temen-temennya. Jadi itu market yang sangat luar biasa. Oke. Itu yang nggak didapati oleh masa sebelum pandemi gitu. Jadi bisa dibayangin
market yang sebelum pandemi itu suka nonton konser, festival, ditambah market generasi COVID yang kemarin ini belum pernah merasakan sama sekali gitu. Jadi sangat wajar pada saat udah kita kembali menuju normal, industri pertunjukan festival itu juga mengalami growth yang sangat besar. Jadi marketnya growth, otomatis supply-nya juga semakin banyak, makanya banyak juga sekarang promotor baru gitu. Oke, artinya kalau dari cerita Mas tadi ada ceruk baru ya Mas ya dari usia Gen Z tadi, generasi yang kena COVID tadi. Maksudnya yang generasi yang terdampak COVID terus dia nggak bisa nonton konser, akhirnya sekarang bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk ditarik lagi jadi penonton baru gitu ya Mas ibaratnya ya. Iya, jadi itu new market lah hitungannya. New market yang menurut saya juga cukup besar. Bisa dibayangkan berapa banyak manusia yang di umuran 13-14 tahun kemarin itu terkena momentum COVID kan selama 2,5 tahun hampir 3 tahun. Jadi itu market yang sangat besar. Dan itu potensinya juga sangat besar secara ekonomi, secara ekosistem, maka wajar juga banyaknya promotor baru untuk mensuplai kebutuhan mereka gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh sebelum pandemi kan festival musik itu yang besar-besar bisa kita hitung lah, seperti misalnya Synchronize gitu. Terus juga saya dulu punya IP namanya Live Festival, Mbak Dewi punya Java Jazz, Prambanan, WTF, DWP, Hammer Sonic, itu gede-gede lah gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat hampir tiap minggu berbagai macam festival dengan berbagai macam judul itu hadir gitu kan. Jadi benar-benar sudah bergeser yang tadinya tersier tapi menjadi sebuah kebutuhan lifestyle gitu sekarang ya kan. Every week kayak setiap orang harus datang ke sebuah festival. Sama kayak dulu zaman kita datang ke mall deh gitu untuk bergaul sama teman-temannya gitu, nggak cuma nonton musiknya tapi mereka pengen bergaul gitu. Jadi memang ada pergeseran habit juga, behavior, plus juga disupport sama perkembangan teknologi digital khususnya sosial media. Maka ada istilah FOMO itu kan. Jadi banyak konten atau acara-acara yang memang akhirnya menjadi konteks FOMO di saat orang itu tidak ada di scene itu, nggak datang di scene itu ya. Jadi makanya itu akumulatif dari kemarin kita pandemi, perkembangannya digital, akhirnya sekarang ini makanya industri kita saya boleh bilang cukup growth, cukup noise di market lah. Nggak cuma Indonesia, di dunia juga seperti itu. Saya kemarin tahun lalu ke beberapa festival dunia juga, rata-rata sold out semua gitu. Oke, tapi kalau kita bicara soal, kalau tadi Mas sempat bilang hampir setiap minggu dan itu jadi ibaratnya jadi lifestyle gitu ya. Apakah kemudian persaingan antar promotor itu makin ketat atau udah ada skemanya sendiri sih Mas kalau untuk persaingan kayak gitu, bicara soal persaingan? Kalau kita sih di asosiasi juga akhirnya kita nggak bisa dalam konteks memanage secara properly karena kita juga paham bahwa ini adalah our momentum gitu. Kayaknya kalau momentum ini tidak bisa kita maksimalkan sayang juga, apalagi setelah 2 tahun kita tidur gitu kan. Jadi yang ada saat ini kita memang fokus all out terhadap bisnis vision masing-masing. Tapi memang bedanya asosiasi saat punya kendala seperti tahun lalu itu ada isu over capacity sehingga perizinan sulit. Disitulah fungsi asosiasi berjalan, bicara dengan stakeholder dan lain-lain gitu. Terus juga ke depan perizinan juga inginnya jadi permudah, infrastruktur juga dipersiapkan gitu, disupport oleh pemerintah. Malah Jokowi juga kemarin bilang kalau bisa spending untuk konser gitu kan. Jadi ya kita bersyukurlah bahwa sekarang kebutuhan manusia 3, primer, sekunder, konser gitu kan. Gitu ceritanya. Jadi itu salah satu kondisi yang hari ini secara makro kita lihat terhadap industri pertunjukan dan konser. Oke. Nah, kemudian kalau tadi bicara soal dukungan ya Mas ya, karena kan dapat dukungan penuh dari pemerintah. Terus kemudian hal-hal apa nih yang kemudian jadi PR kah atau mungkin jadi hal-hal yang harus kemudian diselesaikan dari masing-masing promotor ketika sudah mendapat dukungan dari pemerintah?
apa yang kemudian mungkin akan diperbaiki, terus juga mungkin akan lebih besarkan lagi atau diekspansi lagi, digedein lagi untuk venue-nya kah atau untuk harinya kah, untuk dan lain sebagainya gitu Mas? Iya, saya berapa kali bicara juga dengan pihak stakeholder pemerintah gitu. Tadi barusan juga ngomong sama salah satu deputi aircraft di Kemenparekraf. Memang pemerintah harus bisa melihat industri kami itu bagian dari ekonomi kreatif, itu industri yang kalau dibina, dimanage dengan baik itu sangat bisa memberikan manfaat terhadap negara maupun terhadap ekosistemnya. Ya, kita lihat Korea deh. Korea itu dia mengalokasikan anggarannya, effortnya, ekosistemnya untuk si K-pop itu akhirnya terbukti sekarang kiblat musik itu nggak cuma ke barat, udah mulai ke Korea kan? Ya. Gitu. Kenapa? Karena secara langsung pun memberikan devisa pada negara gitu. Jadi, kita ini mempunyai aset yang sangat luar biasa di sumber daya manusia karena penduduk kita banyak, terus demografi kita juga sangat besar gitu kan. Jadi menurut saya potensi dunia pertunjukan, karya itu harusnya bisa disupport secara maksimal oleh government, termasuk juga infrastrukturnya gitu, seperti venue tadi itu, terus fasilitas-fasilitas yang kita nggak mungkin tersentralisasi di Jakarta aja kan. Ya, betul. Kita harus boleh bisa menyebar ke beberapa, kita nggak usah ngomongin ke beberapa puluhan provinsi dulu lah, kita cari yang emang secara fasilitas sudah cukup mumpuni agar kita bisa menyebar value dari sebuah pertunjukan dan festival itu ke kota-kota lain gitu. Ya kalau bisa sih mimpinya kalau kita hire internasional datang ke sini, nggak perlu lagi ke negara-negara Asia yang lain, cukup di Indonesia aja sudah banyak kota juga yang mumpuni gitu kan. Dan nggak cuma Jakarta ya? Ya nggak cuma Jakarta, punya Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Palembang yang udah gede-gede ya gitu kan, Malang gitu. Jadi kalau kita bisa deal sama international artis, ya lu mainnya eksklusif di 6 kota di kita gitu, nggak usah di negara-negara lain gitu. Jadi tourism semua larinya ke Indonesia. Gitu. Ya itu mimpinya gitu. Jadi itu bisa disupport kalau pemerintahnya juga ngelihat picture tersebut gitu. Tapi sejauh ini dukungan pemerintah sudah sejauh mana Mas untuk ke arah sana gitu? Kalau ya itu semua ya jujur aja, kalau dari saya pribadi sempat kemarin pas Mas Wisnu Tama itu jadi Parekraf itu, beliau cukup aware, cukup paham dan punya vision terhadap industri pertunjukan karena beliau mungkin backgroundnya memang di situ kan. Terus berganti dengan Mas Andi juga ternyata juga punya pemikiran tersebut karena mungkin beliau basicnya juga pengusaha, juga pecinta musik juga gitu. Jadi cukup paham secara bisnis overview-nya. Kita sih merasakan sih cukup disupport lah hari ini gitu dengan para stakeholder gitu. Ya tapi mungkin itu juga harus didukung juga dengan beberapa stakeholder lainnya kan, nggak cukup dengan Kemenparekraf gitu. Ya, apakah dari perdagangannya sendiri, dari industrinya sendiri, dari local government yang berhubungan dengan tax dan lain-lain gitu. Artinya kolaborasi dari masing-masing pemerintahan, terus juga kementerian-kementerian terkait juga dibutuhin juga ya Mas? Perlu karena menurut saya visionnya harus sama sehingga industri ini inkubasinya juga bisa jadi maksimal gitu. Kemudian aku penasaran dengan permasalahan-permasalahan nih Mas. Seberapa banyak sih Mas ketika kita bicara soal festival musik gitu ya atau konser musik, masalah-masalah apa sih yang paling jadi masalah yang mungkin berulang tapi agak ribet gitu untuk menyelesaikannya gitu Mas? Kayak mungkin misalnya kayak masalah, kalau kemarin kita dengar masalah calo tiket gitu, terus juga masalah kapasitas kayak gitu. Mungkin hal-hal kayak begitu kan sebenarnya
akan bisa jadi terulang lagi asalkan dengan memperhatikan dengan batasan-batasan dan juga memperhatikan hal-hal yang, atau mungkin dari asosiasi sendiri juga sudah menyiapkan skema yang sama supaya kedepannya punya rule yang sama nih ketika kita jalan bikin konser, rule-nya sama semua gitu. Tadi bicara ada 2 konteks yang agak berbeda. Satu kalau bicara keamanan, crowd control, safety itu memang itu jadi harusnya jadi SOP, pengetahuan, standarisasi dari sebuah sebuah perusahaan promotor. Okay. Karena kan kita industri yang mengumpulkan banyak manusia ya. Jadi kerangka awalnya itu adalah masalah mengamankan audiens gitu. Ya tadi ada harus kita pahami dulu ada 2 konteks yang cukup berbeda dalam konteks manajemen di promotor. Kalau bicara overcapacity atau bicara kapasitas, bicara manusia itu memang masuk ke di level crowd control. Itu salah satu mandatory yang harus dijalankan, dieksekusi, dideliver secara sempurna oleh para promotor, karena kita itu kan bisnis mengumpulkan banyak manusia. Jadi itu jadi standar kita, makanya kenapa di asosiasi itu yang bisa masuk asosiasi kami itu harus berpengalaman selama 2 tahun. Harus punya track record selama 2 tahun, tidak punya problem, tidak punya masalah. Kalau mereka 2 tahun itu rutin mengadakan event, baru kita masuk ke screening selanjutnya gitu. Jadi itu jadi mandatori, karena menurut kami masalah keamanan adalah masalah yang utama gitu. Jadi crowd control management itu salah satu kerangka dasar sebuah pelaksanaan event konser maupun festival. Nah kalau masuk ke konteks calo, nah calo juga harus jelas juga. Calo itu kan sebenarnya bahasa kita ya. Orang menjual tiket di luar dari tiket box atau ticketing system dengan harga yang lebih mahal atau bisa jadi lebih murah gitu. Nah menurut saya kalau bicara konteksnya, mereka itu menjual tiket, mereka ada menjual tiket secondary. Nah kalau bicara tiket secondary tiket itu dari zaman dulu juga udah ada kan. Sekarang pun kalau di dunia, kalau Mas pernah nonton konser di luar, itu sudah jarang sekali beli tiket di official tiketnya acara tersebut. Pasti beli tiket di online yang sifatnya secondary tiket semua. Saya nggak usah jemputin brandnya, mungkin Mas tahu ada si FG itu, ada si TM itulah gitu ya. Saya nggak mau nyebutin brandnya. Nah itu udah rata-rata di dunia itu emang udah secondary tiket itu memang sudah umum. Tapi mereka verified, jadi mereka terkoneksi dengan back end sistemnya officially atau promotor mengadakan event tersebut. Gitu. Beda sama konsep yang sekarang terjadi di Indonesia yang masalah just tip lah, apapun itu, karena mereka itu kan beli secara personal, verifikasi datanya mereka, setelah itu mereka coba jual ke pihak lain. Nah itu kalau bisa dihindarin, karena untuk memverifikasi bahwa apakah benar dia membayar itu sesuai datanya dan lain-lain, itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau akhirnya buat keputusan, udah gue percaya sama dia, itu lain soal keputusan, keputusan pembeli kan, keputusan personal ya. Iya kan, tapi kalau sampai terjadi apa-apa, misal acaranya cancel atau apa, amit-amit acara apapun itu, ya kalau tidak terverifikasi akan sulit kita memvalidasi bahwa tiket itu bisa kita refund ataupun kita pakai gitu. Jadi menurut saya di konteks tadi calo itu sebenarnya sah-sah aja secara prinsip, selama dia tidak menipu gitu. Nah tapi kita sebagai konsumen pun juga harus punya keyakinan terhadap resikonya. Kalau ternyata itu tiket amit-amit acara cancel, akan sulit tuh untuk ngurusin. Semoga aja tuh si manusianya mau bertanggung jawab secara full. Ada juga yang nggak mau pusing kan? Iya, ada yang hilang aja. Ada yang hilang aja gitu kan. Jadi ya itu memang harus benar-benar diperhatikan resikonya di saat kita memakai jasa just tip atau apapun itu. Ya resikonya saya tadi 2.
resiko akan sulit untuk nge-manage pada saat terjadi suatu hal atau resiko ditipu gitu. Tapi kemudian apakah teman-teman promotor di Indonesia akan menjalankan sistem kayak di luar negeri Mas, pakai secondary tiket itu tadi? Ya kalau itu sih mungkin nanti dalam perjalanannya waktu saya yakin juga akan berkembang ya. Kayak dulu kan tiket TMS juga nggak banyak kayak sekarang gitu kan. Ya mungkin suatu waktu nanti ada secondary tiket platform yang officially atau verified mungkin aja gitu. Yang kemudian bisa juga mendukung industri promotor ini ya Mas ya? Ya pastinya. Ya misalnya itu kan hal yang wajar gitu. Orang menjual barang second kan hal-hal wajar-wajar aja gitu kan. Ya. Kemudian kalau tadi bicara soal kasus-kasus ya Mas ya, permasalahan-permasalahan. Kemudian ada juga di tahun kemarin yang cukup lumayan rame dan bisa dibilang lumayan nyoreng nama promotor juga nih Mas ya, itu yang penipuan konser. Beberapa orang yang udah beli tiketnya ketipu, terus juga bahkan artis pun mereka merasa tertipu. Mas sendiri di asosiasi melihatnya kayak gimana Mas? Iya makanya kalau konteks nipu itu kan ada beberapa faktor. Kita harus lihat hulunya. Yang nipu itu emang dari hulunya atau di hilirnya. Hulu tuh misalnya ini ada promotor gadungan. Dia announce gitu kayak kemarin ada di mana Pontianak atau di mana gitu saya baca ya. Dia announce artis ini, artis itu, resale berapa. Buka account itu orang pada transfer tiba-tiba hilang. Itu kan hulunya nipu tuh. Promotornya berarti emang tidak benar gitu. Ada juga yang di hilir tuh maksudnya udah di-announce sama promotornya, official tiket beli di mana, tapi dia bilangnya mendapatkan tiket dari official tiket tersebut, tapi dijual ternyata itu fake gitu. Itu nipu di hilir tuh. Nah, itu tergantung kita lihat yang mana. Kalau yang bicara promotor, salah satu solusinya memang saya selalu diwawancara media. Biasakan audiens saat ini juga tidak hanya melihat artisnya siapa, tapi harus lihat juga promotornya siapa. Track recordnya artinya. Ya kan. Ya lebih bagus lagi kalau sudah biasa menanyakan ini anggota asosiasi atau enggak gitu. Ya kan kalau anggota asosiasi kan kita sudah memverifikasi secara kualifikasi, secara kapabilitas dan secara kualitas. Itu 3K itu utama tuh di kita. Gitu. Jadi kalau sampai ada apa-apa nih ya kan, misalnya kayak kasusnya bukan kasus kayak isinya Coldplay ya, kita sebagai asosiasi kita tanya kondisinya seperti apa, kita bisa menjawab. Tapi kalau dia bukan anggota asosiasi ya kita nggak bisa menjawab karena kita nggak tahu kan. Gitu. Dan kalau bicara selain promotornya ya cek profiling siapa di balik promotor tersebut kalau memang ada waktu. Tapi hari ini era digital gampang ya, tinggal cek. Misalnya saya profilingnya gampang. Iya, New Life Entertainment yang punya siapa, keluar pasti nama saya tuh gitu kan. Gitu. Gampang lah sekarang untuk ngecek sih, asal rajin aja gitu. Oke. Nah kemudian yang baru-baru ini nih Mas, kasus Coldplay kemarin. Tanggapan Mas sendiri kayak gimana sih Mas? Karena kan kemudian ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa bahkan ada yang merasa kalau ini tuh kasusnya sampai ke penipuan dan lain sebagainya, bahkan kemarin sampai dipanggil Bareskrim dari promotornya. Mas sendiri ngeliatnya kayak gimana Mas? Iya, jadi kalau saya sih ngeliat itu hal yang sah di konteks euforia ya. Gitu kan, Coldplay ini kan euforianya juga luar biasa gitu. Jadi ya tadi basicnya satu, artisnya belum pernah datang ke Indo, terus juga secara performance, secara achievement, secara fans base gitu, ditambah lagi sekarang secara algoritma sosial media juga semua airnya ngomongin Coldplay gitu kan, jadi timbullah faktor FOMO gitu kan. Nah di saat noise itu meningkat, gila, demand juga gila, ya di situ banyaklah potensi-potensi semua orang harus nonton ya kan. Terus juga ada orang lihat opportunity itu sebagai bisnis ya kan. Udah mau just tip atau enggak, terus ada orang jahat pengen masuk juga untuk ngambil kesempatan untuk melakukan kejahatan gitu, untuk menipu ya kan. Ya jadi menurut saya ya ini suatu kondisi yang ya kan euforia gitu kan.
Jadi ya sebenarnya sih menurut saya biasa-biasa aja ya kan. Karena pasti ada terjadi hal kayak gitu ya. Pasti. Saya juga dulu pas yang bawa Justin Bieber 12 tahun lalu 2011 belum zamannya digital kayak sekarang aja. Itu pusingnya minta ampun gitu. Padahal tiket masih semi konvensional lah, masih tiket box. Ya, orang masih bisa beli nitip karena kuotanya masih saya pegang. Kalau sekarang udah nggak bisa. Saya kemarin cek sama Pike, back endnya megang sudah promotor manajemen langsung gitu. Okay. Jadi ya menurut saya ini ya masih normal-normal aja karena artisnya luar biasa gitu. Ya kalau artisnya biasa-biasa aja juga ya boro-boro gitu kan, orang mau beli double tiketnya sold out aja syukur gitu kan, kasar gitu. Kemudian ini yang jadi penasaran beberapa orang Mas, dan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang juga mengenai seberapa menariknya sih Mas industri promotor ini, yang kemudian bisa dibilang ya, karena kan setiap bulan bahkan ya bisa bikin event, terus juga harga tiketnya dan lain sebagainya. Ada yang melihat ini sebenarnya ceruk yang menarik gitu untuk jadi bisnis baru kayak gitu. Kalau Mas sendiri seberapa menarik Mas dari industri promotor ini? Wah, kalau saya jawabnya bisa saya jawab secara subjektif sih Mas ya. Karena kalau saya itu memang kan dari SMP itu SMA ya, pertama kali nonton Coldplay itu masalah saya lupa juga deh. Nah semenjak itu saya mimpi saya pengen jadi promotor gitu. Okay. Karena saya pengen kerja menghasilkan uang dari apa yang saya suka gitu. Nah, karena saya basicnya orang advertising, sekolahnya komunikasi, kreatif dan lain-lain, akhirnya 2009 saya fokus di dunia promotor gitu. Nah dunia promotor juga nggak seindah apa yang dilihat, karena resikonya high risk high return lah, cukup tinggi gitu. Makanya sedikit sekali juga yang bisa survive ya kan. Makanya pas saya bicara asosiasi yang benar-benar promotor tuh susah ya kan, karena untuk bertahan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh sulit, karena ya industrinya itu benar-benar high risk high return. Makanya ada istilahnya tekor tapi kesohor gitu. Kadang-kadang acaranya keren, gede, tapi bisa jadi belum tentu untung gitu kan. Jadi makanya promotor itu kuncinya harus punya vision yang clear gitu. Next year harus apa, next 3 years gimana, dalam 5 tahun harus apa gitu. Jadi harus punya vision yang clear. Kalau enggak ya apalagi misalnya mentalnya nggak kuat, nggak siap, ya bisa rontok sebelum waktunya. Akhirnya cuma jadi pekerjaan yang quote unquote cuma ikut-ikutan aja gitu. Tapi kemudian menuju ke 2023 kan makin banyak nih yang promotor-promotor baru Mas. Apa yang kemudian jadi ibaratnya jadi pesan dari Mas sendiri sebagai asosiasi untuk teman-teman yang baru terjun ataupun baru masuk ke industri promotor ini Mas? Ya kalau menurut saya harus banyak diskusi sama senior atau sama promotor-promotor yang sudah eksis, untuk mempelajari SWOT-nya, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya, threat, dan ya itu SWOT-nya lah gitu. Setelah itu dia pelajarin, ya kalau perlu event pertama kedua ada pendampingan, biar dikasih tahu cara yang benar seperti apa gitu, terus manajemen resikonya seperti apa gitu kan. Jadi itu sih paling penting, karena kalau ngikutin emosional, kayaknya gampang nih, tinggal hire artis, sewa venue, jual tiket, cari sponsor, ya mungkin bisa juga, tapi ya pasti akan ada resiko gitu. Gitu. Harus tahu hal-hal, minimal tahu resikonya dulu ya. Iya, harus tahu resikonya, karena resikonya ya karena ini pekerjaan short term kan, development 3 bulan, setelah acara ketahuan tuh untung atau rugi gitu. Nah saat untung ya pasti semua nggak happy ya. Nah saat rugi siap gak mitigasinya, harus apa gitu. Oke, mungkin terakhir nih Mas, apa harapan Mas terutama untuk teman-teman yang ada di asosiasi, terus juga industri promotornya sendiri, terutama di 2023 ini Mas, udah setengah tahun berjalan gitu. Ya kalau dari saya sih terus menyemangati ya kan, senang, bersukacita, semuanya pada berkarya. Ya semoga marketnya terus bisa growth, terus juga kita juga sebagai pelaku industri juga semakin berkembang, nggak cuma dalam konteks
supply-nya saja, tapi dari sisi inovasinya juga harus punya inovasi supaya market tidak jenuh. Dan saya berharap pemerintah bisa juga melihat potensi ekosistem ini, ekosistem yang sangat potensial buat negara juga, support buat negara juga secara ekonomi, secara devisa maupun lainnya gitu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Mas Dino buat ngobrol-ngobrolnya. Nah, sama-sama. Itu tadi Sobat Bisnis cerita-cerita ya di balik promotor event. Mungkin kalau Sobat Bisnis selama ini menikmati juga ada banyak cerita di baliknya, terus juga ada hal-hal yang mungkin jadi perhatian khusus ya, terutama di 2023 ini yang makin banyak event-event digelar dan makin banyak juga nih hal-hal yang mungkin harus jadi perhatian dalam artian dari segi keamanan terutama ya, yang di tahun lalu bisa jadi pembelajaran juga di tahun ini. Dan harapannya juga tadi dari Mas Dino berharap supaya pemerintah mendukung penuh ya industrinya, karena ya bisa dibilang salah satu industri yang kelihatan menonjol ya, karena kan masuk ke bulan-bulan September, Oktober, November. Kalau Sobat Bisnis lihat tuh di kalender udah mulai banyak tuh konser-konser, hampir setiap minggu ada gitu kan. Nah, semoga juga bisa jadi perhatian juga untuk pemerintah. Terima kasih Mas Dino untuk ngobrol-ngobrolnya sekali sama-sama lagi. Sukses buat bisnis Indonesia. Semoga bermanfaat juga untuk Sobat Bisnis. Sampai jumpa di episode berikutnya.